Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Gitu. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Lukas NMB sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masih belum ditahan juga. Beberapa kali KPK manggil Lukas NMB tetapi tetap tidak datang ke Jakarta. Kabarnya dia sekarang sedang sakit. Dan yang lebih membuat kita prihatin adalah masyarakat Papuanya. Masyarakat Papua itu justru melindungi Lukas NMB. Dan sekarang itu di sekeliling rumahnya itu dijaga ketat oleh orang-orang Papua. Pemirsa, beginilah suasana di rumah Gubernur Papua Lukas NMB pada Kamis pagi tadi. Ribuan orang berada di sana sambil membawa peralatan busur dan anak panah. Mereka berkumpul di rumah Lukas NMB lantaran tidak terima KPK hendak memeriksa Lukas NMB. Massa terus berteriak sambil berlari-lari di sekitar lokasi sebagai bentuk dukungan kepada Lukas NMB. Jangan sampai ada pihak KPK atau siapapun aja yang membawa Lukas NMB. Hingga kemudian ini membuat geram sejumlah pihak. Salah satunya Muldoko. Malam itu beliau berbicara, apakah harus kita kerahkan TNI untuk datang ke Papua? Ini yang sangat saya tidak harapkan sama sekali. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Nggak ada perkecualian. Gitu. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan ya apa boleh buat. Begitu. Intinya apa? Intinya bahwa negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, Pak Jokowi telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Agar apa? Agar segera terjadi pemerataan dan keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kita tunggu saja proses hukumnya. Saya tidak berhak mengadili, tidak. Tetapi intinya adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Saya tidak melangkai praduga tak bersalah. Itu urusan penegak hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah atau proses hukum. Jangan sampai kemudian ada pertengkaran, ada perseteruan, ya, TNI dan rakyat Papua menjadi korban akibat kelicikan satu orang. Saya harap, dan Muldoko sudah tegas, Mahfud MD sudah tegas, bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politik, murni aja. Ini urusan kemudian pelanggaran hukum, ya. Maka saya harap untuk rakyat Papua khususnya bisa menerima fakta dan taat terhadap proses hukum. Kita selalu berharap, berdoa, mudah-mudahan ada titik temu. Mudah-mudahan masyarakat Papua
itu bisa menerima, bisa ikhlas, bisa ridho. Jangan sampai apalagi dimanfaatkan oleh Lukas NMB yang terjerat kasus hukum supaya melindunginya. Kita menginginkan untuk sama-sama sadar diri terhadap proses hukum. Dan jangan sampai menghadirkan citra bahwa Papua masih seperti itu dan akan terus seperti itu jika membentengi Lukas NMB. Sekali lagi, untuk saudara kita rakyat Papua, kita harus yakin bahwa negara ini nggak main-main urusan hukum, bukan urusan politik, bukan urusan apapun. Percayakanlah kepada negara, kalau nantinya Lukas NMB tidak terbukti bersalah juga akan dikembalikan kepada rakyat Papua. Tapi saya kira mohon untuk bisa dipahami bahwa proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebagai rakyat Indonesia, sama-sama rakyat Indonesia, saya berharap tidak sampai ada pertumpahan darah, apalagi ya perseteruan jangan sampai antara TNI dengan rakyat Papua karena membela satu orang yang dia apalagi sampai melanggar hukum, tapi kita bela. Mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya semuanya. Dan saya kira untuk Lukas NMB-nya mesti fair dong. Mesti fair dong. Kalau memang Anda tidak melakukan kesalahan, ya mestinya datang dengan bukti-bukti yang Anda punya. Jangan sampai justru kalau seperti ini tuh kita masih malah beranggapan bahwa memang kesalahan ada di pihak Anda. Kalau kejar-kejaran seperti ini, kalau Anda terus mangkir dari panggilan KPK, ya kita kan ada kesimpulan di dalam pikiran, benar Anda yang salah. Jangan sampai malah menegaskan bahwa Anda berada di posisi salah. Kalau misal Anda tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar hukum, maka mestinya kan datang aja, santai aja, kalem aja. Terangkan, jelaskan. Ya. Jangan sampai rakyat Papua menjadi korban. Mestinya itu. Kalau Anda rela mengorbankan rakyat Papua hanya untuk membentengi Anda biar tidak terjerat hukum, maka sangat luar biasa. Menurut saya kurang ajar sih. Menurut saya ya, sangat kurang ajar. Anda mengorbankan rakyat Anda untuk melindungi Anda dari kasus hukum. Dan ini tidak akan kemudian berhenti sampai di sini. Saya kira negara juga tidak mungkin akan dianggap kalah. Pasti akan terus maju. Maka di sini yang akan korban itu adalah rakyat. Apalagi sekali lagi Pak Muldoko udah mengatakan itu, jangan sampai berbenturan antara TNI dengan rakyat Papua. Jangan sampai. Jangan sampai. Ini malah kemudian akan buruk ke depannya. Ya. Mohon untuk Pak Lukas agar bisa kooperatif. Satu kali lagi, agar bisa kooperatif. Kita tidak menginginkan adanya pertengkaran. Kita tidak menginginkan TNI turun langsung ke Papua. Apalagi sampai ada bentrokan dengan saudara-saudara kita di Papua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.